Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan NIM 230705116. Di sini saya akan membahas tentang tabel kelebihan dan kekurangan dari array, stack, queue, linked list, tree, dan graph. Eh, yang kedua yaitu menjelaskan perbedaan array dan list. Yang ketiga yaitu pembuktian kebenaran eh, atas pernyataan yang ada pada nomor 3 tersebut. Yang pertama ada tabel kelebihan dan kekurangan dari array, stack, queue, linked list, tree, dan graph. Ini adalah tabel kelebihan dan kekurangan dari array, stack, queue, linked list, tree, dan graph. Array kelebihannya ialah akses elemen cepat eh, dari 0 1 untuk elemen dengan indeks tertentu. Sederhana untuk diimplementasikan. Kekurangannya ialah ukuran tetap, yaitu statis, sulit untuk menambah atau menghapus elemen. Kemudian ada stack, kelebihannya ialah structureless in first out, yaitu LIFO, cocok untuk manajemen memori, misalnya fungsi rekursif, sederhana dan cepat dalam operasi push dan pop. Kekurangannya ialah akses acak tidak mungkin, terbatas pada akses LIFO. Kemudian ada queue, kelebihannya ialah struktur first in first out, yaitu FIFO. Cocok untuk antrean, implementasi mudah untuk antrean proses. Kekurangannya ialah akses acak tidak mungkin. Jadi queue dan stack ini memiliki kekurangan yang sama, yaitu tidak bisa mengakses secara acak. Kemudian ada linked list. Kelebihannya ialah ukuran dinamis, mudah untuk menambah atau menghapus elemen dari awal atau akhir. Kekurangannya ialah memerlukan memori ekstra untuk pointer, akses acak lambat. Kemudian ada tree, kelebihannya ialah memungkinkan pencarian cepat, misalnya pada BST, cocok untuk struktur data hierarki. Kekurangannya ialah memerlukan penyeimbangan agar efektif, lebih kompleks untuk diimplementasikan. Eh, Kalau Grab, kelebihannya ialah fleksibel untuk merepresentasikan hubungan antara elemen, cocok untuk jaringan seperti peta dan hubungan sosial. Kekurangannya ialah representasi bisa kompleks, memerlukan algoritma yang tepat untuk traversal dan pencarian. Kemudian yang kedua ada perbedaan array dan list pada pattern. Dalam pattern, array dan list memiliki beberapa perbedaan, yaitu array ukuran dan tipe data yang disimpan bersifat seragam, yaitu semua elemen yang memiliki yang memiliki tipe sama. Eh, Pada Python, array dapat dibuat dengan menggunakan modul array. Kalau list ialah tipe data lebih fleksibel, dapat menyimpan elemen dengan tipe yang berbeda dan ukurannya bisa berupa dinamis. Eh, Contohnya seperti ini. Array, jika membuat array integer, dia hanya bisa mengisi integer semua. Tetapi kalau list bisa memasukkan eh, berbagai jenis eh, eh, berbagai jenis seperti integer, eh, boolean, float, dan string. Kemudian ada nomor 3, pernyataan array termasuk dalam struktur data statis, yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Nah, yang pertama kita membuat eh, codingannya.
Nah, sekarang kita akan membuat eh, codingan Python untuk pembuktian dari pernyataan yang tadi.
Hmm,
Nah, beginilah bentuk kodengan dari array yang kita akan bahwasannya pernyataan sebelumnya, yaitu paragraf pertama itu berfungsi untuk mengisi array, baris keempat eh, fungsinya untuk mengisi dengan non. Kemudian baris kelima berfungsi untuk menghitung jumlah elemen yang terisi. Kemudian yang paragraf kedua eh, itu berfungsi untuk menambahkan elemen pada array. Eh, Pada if self titik count lebih besar self self says ialah memeriksa apakah array masih memiliki eh, slot kosong dengan membandingkan code dengan says. Kemudian pada self titik count plus sama dengan satu, yaitu menambahkan satu ke count untuk mencatat bahwa satu elemen baru telah ditambahkan ke array. Kemudian ada print. Print pertama itu berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa elemen telah berhasil ditambah dan menampilkan array saat ini. Kemudian ada pada paragraf ketiga itu berfungsi untuk menghapus elemen. Itu paragraf 3 untuk menghapus elemen eh, for 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 en array dalam kurung self titik count eh, itu menggunakan log for untuk memeriksa setiap elemen dalam array hingga indeks count karena hanya bagian tersebut yang berisi elemen yang sudah diisi. Kemudian pada if self titik array ini eh, itu memeriksa apakah elemen di indeks i masih dengan elemen yang ingin dihapus. Kemudian self array dalam kurung i sama dengan non, yaitu menghapus elemen dari array dengan menggantinya menjadi non. Kemudian di eh, pembuatan intent dari static array dengan ukuran 5, yaitu kita membuat array-nya 5. Dan jika kita menambahkannya lagi, maka akan muncul eh, kalimat seperti ini, array is full. Contohnya kita akan menambahkan kita coba print, maka dia akan muncul seperti ini, array is full. Maka array static 6 ini tidak akan ke print karena
volume arraynya adalah 5. Jadi lebih dari 5, maka array tidak akan mendeteksi selain itu. Kemudian kita mencoba menghapus. Nah, sekarang kita tes menghapus yang ketiga, static array yang ketiga. Maka dia akan kehapus dan diganti dengan none. Nah, jikalau kita menghapus static array 6, maka eh, maka akan muncul seperti ini, elemen not found is the array. Maka dia tidak akan meremove 6 karena 6 ini tidak termasuk dalam volume dari array. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasannya eh, di codingan ini kita mengetahui bahwasannya pernyataan yang tadi eh, itu sesuai dengan array. Bahwasanya array ini adalah array itu termasuk dalam suatu data statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Kita sudah membuktikannya dengan meremove satu dari eh, dari bilangan dari array tersebut, tetapi dia akan eh, tetap akan terisi walaupun tidak penuh, yaitu diganti dengan none. Jadi kesimpulannya ialah pernyataan tersebut yaitu eh, sesuai dengan sesuai karena walaupun array ini tidak memiliki eh, elemen yang penuh atau terisi penuh, dia tetap akan bisa berjalan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.